Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Mbak Mia di sini. Mbak Mia, Ya. ini mau nanya tentang yang tertunda tadi ya. Baru sebatas pembukaannya doang tadi. Kulitnya baru ya. Kulitnya baru. Mbak Mia kan aktif nge-MC juga, nge-MC dulu baru siaran radio. Nah, yang kalau tingkat kegugupan dan nervousnya, yang mana nih? Yang lebih nervous? Sebenarnya MC sih ya. MC ya sebenarnya. MC, Ya. Kalau radio, karena nggak ada orang, itu ya, nggak ada orang sendiri, iya, jadi nggak ada yang nggak ada yang bikin deg-degan gitu. Tapi pernah juga sih, Haran misalnya kalau lagi dialog. Oh iya. Lagi dialog, kita kan harus belajar tuh semuanya, kita kuliti gitu kan. Terus narasumbernya yang lumayan oke gitu kan, narasumbernya kita bikin dingin juga gitu kan ya. Takutnya nggak nyambung atau nanti kita ngeblank di tengah jalan gitu kan pas nanya-nanya, terus pertanyaan kita habis. Kadang-kadang kan bingung, pasti kepikirannya ke situ sih. Iya. Lantur tuh ngomongnya. Iya. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang kayak gitu juga. Tapi ya pinter-pinternya kita lagi sih kalau siaran kan ya. Kita misalnya abis di sini kita ngelesnya kemana lagi gitu kalau siaran. Gitu. Tapi kalau MC itu tadi biasanya kalau nge-MC sih di awal-awal sih ya. Karena ngeliat audiensnya banyak, gitu kan. Wah biasanya aduh udah dingin, udah pengen mules, pengen ke belakang terus, biasanya kayak gitu kan ya. Nah udah itu. digeser. Nah gitu biasanya. Gitu. Tapi kalau awalnya kalau tentang kepribadiannya Mbak Mia nih Pak, langsung masuk ke kepribadian. Berat. Kalau masuk ke kepribadian Mbak Mia, memang orangnya yang gampang bergaul, easy going kah? Atau sebenarnya berawal dari introvert atau lebih diem, sukanya harus dipancing dulu atau gimana? Kayaknya dua-duanya ya, ekstrovert introvert ya. Ambivert ya namanya ambivert sekarang. Ya. Oh, ambivert ya. Iya. Bukan nama sakit ini ya. Bukan. Tengah-tengah. Ya, oke. Jadi ambivert lah ya. Jadi kalau misalnya kalau asik ya, misalnya kita baru ketemu kan tadi ya, baru sekali ketemu terus tapi asik aja ngobrol gitu kan. Jadi kalau udah klik kayaknya cocok deh ya. Jadi bisa ekstrovert juga. Tapi kalau lawan bicara kita agak diam, masa kita yang heboh kan nggak mungkin. Iya, sinting nih orang ini. Iya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri lah ya, lihat lingkungan. Tapi kalau teman-teman bilangnya saya ini ekstrovert. Ekstrovert. Iya, tapi kalau misalnya kita sama sekali nggak tahu lingkungan ya udah diam gitu kan. Kita melihat situasi. Dan situasinya dulu kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau kita sendiri. Apa? Kalau teman-teman banyak yang kita kenalan, insya Allah kan cepat berbaurnya. Tapi kalau nggak ada yang kita kenal, paling 1-2 susah juga ya Mbak Mia ya. Tapi mengawali karir di dunia public speaking ini gimana sih Mbak Mia waktu itu Mbak Mia? Yang pasti karena siaran dulu ya, siaran dulu, terus akhirnya sering MC juga di acara kantor, acara musik. Kalau zaman dulu tuh masih sering MC acara band gitu kan ya. Anak band juga. Sering-sering MC acara musik gitu-gitu kan ya, terus acara kawinan. Kesini jadi moderator, pokoknya banyak lah gitu. Akhirnya kan instansi yang lain pakai gitu kan, mintain tolong MC ini, moderator ini. Jadi ya akhirnya berkembang, mengepakkan sayap lah di dunia public speaking ini ya akhirnya ya Mbak Mia ya. Dan terus abis itu udah itu ada organisasinya. Nah, ya betul. Organisasinya akhirnya diajak deh untuk bergabung di IPSA itu. Nah, jadi ketemulah sama teman-teman yang memang hobinya ngomong semua. Pas klik enak jadinya. bertukar pikirannya juga enak gitu ya. Betul. Kalau keuntungannya bergabung dengan organisasi Mbak Mia itu apa sih Mbak Mia? Yang pasti kita nambah teman pertama. Ya jelas, betul. Nambah relasi, nambah pinter, nambah masuk dong, ada yang masuk dong. Iya. Masuk dong apa ya? Tambahan ya, nambah dana, nambah ya. Karena itu tadi kan di mana IPSA, oh yaudah deh minta tolong MC gini. Ya kan dari situ udah nambah temen, nambah relasi, jadi nambah pemasukan juga gitu. Jadi ya plusnya banyak plusnya. Nah kalau misalnya mau bergabung, caranya gimana? Kalau bergabung itu harus menjadi MC dulu, harus ada bekerja di dunia public speaking dulu atau seperti apa? Biasanya sih punya kemampuan ya. Oh, punya kemampuan public itu speaking gitu ya? yang kuncinya. Iya, kuncinya itu
bisa berbaur juga, punya relasi juga. Istilahnya kan kita nggak mungkin kan anggota organisasi tapi kita sendiri belum pernah tampil, ngomongnya juga masih babi bu, masih ragu-ragu. Nah itu tadi kalau di organisasi itu kan memang orang-orang yang istilahnya kalau di Bengkulu nih rata-rata udah tahu, oh dia ini, oh ini MC, oh ini dosen, oh ini ya. Jadi udah terkenal lah istilahnya. Ibaratnya orang ini udah ini wadahnya doang. Wadahnya, gitu ya. iya. Ya nanti untuk mengasah bareng-bareng. Gitu. Kalau ngumpul tuh sama-sama apa ya? Ada MC, ada moderator, semua ngumpul nih. Jadi diobrolin apa? Pasti kayaknya nggak bisa habis deh bahannya. Nggak habis-habis. Karena memang kalau di situ kan kita punya namanya organisasi ya. Jadi kita memang punya apa ya? Program kerja. Kita mau ngapain aja gitu. Program kerjanya ada dong. Boleh tuh nggak spill tipis-tipis? Spill tipis-tipis kita kayaknya kemarin sudah beberapa tahun belakangan kita ngadain pelatihan untuk mahasiswa. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau tamat istilahnya udah ujian skripsi, mau wisuda, mereka dapat sertifikasi, mereka sudah bisa melakukan public speaking gitu. Itu di Universitas Bengkulu ya, udah kolaborasi sama komunikasi FISIP ya, FISIP Universitas Bengkulu. Kemudian juga kita datang ke sekolah-sekolah ngajarin public speaking gitu. Kemudian juga pas Ramadan kemarin tuh, Ramadan kita ada istilahnya ngasih bantuan ke panti ataupun juga ke anak-anak yatim gitu kan. Kemudian juga ada apa berbagi untuk apa anak-anak panti tadi. Kemudian juga kegiatan sosialnya kemudian juga ada berbagi takjil dan juga membahas program-program kerja selanjutnya. Banyak sih sebenarnya. Banyak kegiatannya ya. Iya. Bukan kegiatannya, banyak kegiatan Mbak Mia nih ya. Kayaknya nggak habis. Itu makanya kalau energik nih kayaknya. Harus kayak gitu. Iya, pokoknya kalau nggak ada kegiatan tuh kayaknya mau ngapain lagi ya gitu. Bertanya-tanya. Nggak suka gitu ya. Nggak suka diem di rumah aja. Iya. Makanya kalau anak nanya. Iya, kalau anak nanya gimana tuh? Nggak pergi bun. Malah heran. Bener. Ya biasanya keluyuran gitu kan. Tapi kan positif keluyurannya. Itu. Kegiatannya, circle-nya yang positif semua ya. Nah kalau dulu kan jam-jam kuliah, mengawali karir itu jam-jam Mbak Mia mungkin belajar juga sama para seniornya. Kalau sekarang artinya udah banyak juga yang belajar ke Mbak Mia. Ada sih. Ya kalau belajar, kalau ngajarin itu gimana Mbak Mia? Kalau kita belajar otomatis ya kita atas kemauan kita sendiri. Tapi kalau untuk ngajar itu bondingnya beda nggak sih Mbak Mia? Pasti beda ya. Istilahnya tapi kan nggak mungkin kan kita marah-marahin anak orang ya. Tapi kan maksudnya caranya gimana. Kemudian kalau kemarin kebetulan IPSA itu kolaborasi sama RRP ya. Nah, kita punya buka kelas. Buka kelas, ada beberapa orang pengajar dari IPSA yang ngasih materi ke berapa ya? Pokoknya 17 tahun ke bawah deh. Jadi mereka yang jadi anggota, jadi peserta ya, dan kita buka kelas 1 hari full. Gitu. Jadi kita misalnya tentang vokal, tentang grooming, tentang konseptual, tentang storytelling. Nah, di situ kita belajarnya semua. Jadi diajarin berdiri seperti apa. Mbak Mia berarti salah satu pengajarnya juga? Iya, kemarin kebetulan ngajar juga. Gitu. Gimana Mbak Mia kalau ngajarin anak-anak apa bahasanya? Atau apa? Murid, partner? Iya, kayak gitu deh. Pokoknya peserta lah ya. Pesertanya. Itu waktu itu range umur berapa? Pokoknya 17 ke bawah deh. Tamat SMA ke bawah gitu kan. Masih anak-anak ya? Iya, gimana ngajarin anak-anak? Seru sih sebenarnya. Yang seru yang kayak gimana? Spill dong ceritanya Mbak Mia. Serunya karena mereka kan rata-rata gini ya, anak-anak SMP sih ya, rata-rata anak SMP, ada juga yang SD kemarin tuh. Mereka banyak diem. Masih malu. Nah, gimana caranya kita supaya mereka itu mau untuk ngeluarin suara gitu. Ngeluarin suara dulu deh pokoknya. Kita tanya gitu kan. Ayo siapa yang biasa di kelas suka cerita? Angkat tangan gitu kan, ya kan. Ada yang malu-malu, ragu-ragu. Nah, gimana cara kita supaya mereka itu berani untuk ngomong dulu, tampil dulu istilahnya. Ayo, kemarin cerita apa, bahas apa gitu kan. Dari situ aja gitu kan. Kalau dari situ mereka harus dipancing dulu. Dan setelah mereka dipancing ya akhirnya mau juga ngomong. Dan apa ya istilahnya kalau mereka cerita itu kan
natural ya, Iya, natural. betul. Jadi kesalahan-kesalahan ini gini gitu kan. Aku tapi kena marah sama Semi ustazah. curhat jadinya Iya, ya. jadi semi curhat kayak gitu kan. Tapi dengan seperti itu kan mereka udah bisa mengungkapkan apa yang ada di diri mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah berani, udah bisa mengungkapkan apa, paling enggak mereka sudah bisa menyampaikan bahasa mereka lah ya, bahasa mereka yang oke, nanti ini bisa dituangkan ke dalam sebuah cerita, ke dalam sebuah konsep. Mereka sukanya apa? Kalau kemarin kebetulan aku pegang konseptual dia, jadi membuat konsep untuk berbicara. Iya. Jadi coba deh, pengen cerita apa? Aku sukanya ini hafalan Al-Quran misalnya gitu kan. Nah, coba cerita gimana caranya menghafal Al-Quran versi kamu. Dibuat gini gitu. 1, 2 harus seperti apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Oke, dituangin. Coba dikembangkan lagi gitu. Oh gitu ya, jadi seru ya. Mbak, ya. Seru. Ini konsepnya juga nggak yang kayak belajar serius banget gitu. Iya. Jadi sambil bermain. Bermain, iya kita kan ada gamenya juga, Betul. joget-jogetnya juga, gitu. Mbak Mia juga cukup menikmati momen-momen gitu ya. Seru sih, karena seru ya, karena memang dunia kita jadi nggak kerasa sampai iya, sore benar, pun nggak betul, kerasa gitu. Betul. Karena memang suka juga. Nah, itu kan kalau memang yang ada kelasnya gitu loh. Memang udah ini niatnya akan kelas, ada yang belajar. Tapi kalau kayak yang minta sharing gitu, Mbak Mia ada nggak sih Mbak Mia? Misalnya yang seumur-umuran tari, maaf Mbak Mia. Maksudnya misalnya yang kayak tari sama yang junior-junior Mbak Mia yang lain juga kayak Mbak Mia gimana sih Mbak Mia nanya-nanya kayak gitu. Ada nggak sih Mbak Mia? Ada sih, ada. Mereka sesi curhat lah ya. Iya, sesi curhat, kayak apa? gitu. Ya gitu tadi sama kayak tadi misalnya nanya Mbak gimana Mbak biar nggak gugup gitu kan. Gimana banyak kan sih gimana cara nge-MC karena mereka kan udah biasa juga nge-MC. Gimana Mbak kata-katanya, kalimatnya seperti apa? Coba pada saat buka ini kasih dulu pantun atau apa dengan quote dulu atau apa gitu kan. Oh boleh kayak gitu, boleh dong untuk menarik audiens biar mereka fokus sama kita gitu kan. Nah, terus nanti di sini diisi pembukaannya seperti apa? Jangan yang biasa, cari yang luar biasa kalimatnya gitu kan. Jangan mainstream gitu. Iya, gitu kan. Itu karena itu istilahnya kalau kita di awal kita sudah bagus, di akhir pun harus bagus juga gitu. Kalau di awal jelek nanti takutnya di akhir juga jelek juga gitu. Loh iya, jadinya takutnya gitu ya Mbak Mia. Iya, jadi kalau di awal kita sudah bagus tampilnya, insya Allah di belakang pasti bagus gitu. Oh gitu. Sedikit tips ini kalau mau banyak-banyak hubungi langsung ya. Di bawah ini. Mbak Mia nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.